Ya muri batu muri tanah ini tua dia. Ya masa-masa anu semuji dia. Be semuri mai muli-muli ngasang-ngasang mai masa-masa. Masa-masa manusia muji dia. Tapakong ata tolo pase. Mimang ata tolo pila. Abu. Pada sareng atat anola itu pilang atat anungnya. Saat asma nambak anak pumiu. Ora sudah deh sama-sama tu bibi simat lama sama. Batata masama Koryolaza kaisi ko pane ngasi ko leu sona si makna pumiu dordake ada mak pale kalau mak papa kaisi ko pane miu makna pumiu masama nusimuji bebotong saja tolol. Tinggal pemerintah cari jalan bagaimana sudahlah. Itu aturan kita, kita ikuti lebih baik ritual-ritual adat untuk nenek moyang kita, kita hapus saja kalau mau larang moket. Tidak bisa larang kita. Karena memang sumber hidup kita setiap hari malam itu kita dari situ. Nama saya, nama lengkap Bapak Yohanes Nuka. Umur saya 54 tahun. Saya mulai iris moke sejak tahun 2006 sampai sekarang. Saya pilih kerja iris moke pengaruh faktor ekonomi keluarga. Bisa ongkos anak sekolah, bisa beli sesuatu, bisa bangun rumah, bisa tabung. Itu semuanya dari moke. Sore begini dia tidak full, yang full itu mesti pagi. Nah itu bisa jerigen full itu bisa bawa ke turun. Ini lagi berapa pohon loh? Masih. Dia bisa habis jam berapa ini kira-kira berapa? Habis jam 4. Jam 4 ya? Kurang. Tidak ada lagi. Jadi produksi full itu dia mulai bulan 9, 10, 11. Kalau yang sudah 12 itu sudah kurang, sudah turun itu. Nah, karena dia yang full time itu cuma 3 bulan. Kalau 1 tahun bisa produksi moke berapa kali, Bang? 1 tahun 1 kali, 1 musim saja dia. Kalau kami di sini 1 musim. Nah, ini nih, macam ini. Ini moke ini kita baru habis kasih turun, kita isi di sini nih. Nih, kita tampung di sini. Setelah dia sudah banyak, kita angkat ini, gayung ini moke kita isi di priuk. Kita isi di sini. Nah,
kita isi di sini. Bisa diangkat itu Bapak? Nah, kita isi di sini. Kita isi di sini. Kita isi di sini, isi di periuk nih. Ini dalamnya nira ini. Nah, ini dalam miras Yang sudah masak. Sementara masak ini yang sementara masak. Sementara dia produksi, jadi sementara arahnya masak. yang dari uap ini ya. Nah, ya, yang muncul dari periuk ini uapnya ini nih. Nah, ini di bawah air, ini uapnya yang muncul. Sudah. Iya. Nah, setelah uapnya ini muncul, kita pasang ini penyulingan. Begini. Oke. Iya. Nah, kita pasang penyulingan. Kita pasang ini penyulingan ini. Kita bikin api, dia panas tuh. Dia panas, nanti uapnya tadi dia naik pelan-pelan lewat ini. Uapnya dia naik pelan-pelan. Dia lari dulu sampai sini, naik dulu sampai sini. Sampai di sini dia sudah berubah. Bukan lagi uap, tapi dia sudah berubah jadi air. Moke. Nah, jadi moke tadi air jadi. Dia sudah berubah jadi moke tadi, dia langsung dia mengalir ini ke sana. Mengalir terus. Nah, dia mengalir sampai di Cirgen ini. Sampai di sini yang dia keluar ini nih. Yang dia keluar ini bukan lagi uap, moke yang dia keluar ini. Nah, moke yang dia keluar. Nah, itu awal itu begitu. Ini yang keluar itu bukan lagi uap nih, mokenya yang dia keluar. Nah, ini kita masak terus, kita masak dia sampai penuh, baru kita angkat. Itu isi air kedua untuk apa Bapak? Nah, ini biasanya dengan ukuran periuk kita harus 2 kali isi. Maksudnya ini supaya ada yang tambah lagi. Ini kan tadi kita masak, pertama kita lepaskan penuh periuk. Kita penuh periuk, ketika dia sudah kita masak dia sudah berubah jadi moke di sana. Pertama kita ambil BM itu 1 botol bakar menyala. Terus tambah lagi setengah Cirgen biasa tuh. Jadi kalau kita tidak tambah, yang biasa moke biasa tidak enak. Nah, makanya kita harus tambah ini. Nah, sehingga kita tambah ini, misalnya kita tambah 2 kali. Tetap moke biasa dia enak. Dia tidak lagi bilang, oh ini tidak baik, tidak, dia tetap enak. Tapi kalau kita tidak tambah, dia pasti yang moke biasa dia tidak enak. Kita baru lepas di periuk tuh, dia mau jadi arak tuh, itu paling ini 8 jam. Kurang lebih 8 jam. Ada yang lebih cepat juga ada. Ada yang terlambat juga ada. Tapi kita rata-ratakan dia 8 jam. Nah, ini kalau kita bahasa daerah di sini kita bilang rumu. Bambu ini 1 ruas. Nah, itu waktu pertama kita kita iris ini, kita GP itu, kita iris, dia sudah keluar air. Yang kita tadap pertama itu pakai ini. Kalau ukuran sebotol begini, botol ini nih, itu harganya 30. Tapi kalau ada yang lebih 30.000. Kalau ada yang besar lagi dari ini, botol besar, itu jatuhnya bisa dengan 60.000. 60, 50, 60. Nah, ini yang itu yang moke biasa. Tapi kalau yang BM, botol besar itu harus 100.000. Itu tidak kurang. Dia tidak kurang itu. BM itu apa Bapak? BM itu bakar menyala. Kalau kita singkat saja BM. Itu ada moke yang kita ambil pertama itu yang bakar menyala. Itu yang kita jualnya mahal. Ya, itu yang kualitasnya. Nah, kualitasnya lebih tinggi. Jadi dia kalau yang namanya BM itu kita baru angkat. Itu Bapak Mama boleh coba sendiri. Kalau kita baru angkat, kita poa sedikit di tempurung begini baru kita bakar. Dia nyala itu. Tapi kalau dia tidak nyala itu bukan BM. Habis musim moker itu kita bisa panen itu bisa dengan 30 jumbo.
itu satu jumbo itu 1 juta, itu yang biasa. Kalau yang BM itu sudah 2 juta. Memang acara adat harus muke. Iya, acara adat di sini kayak namanya Bajawa, acara adat harus muke. Tidak bisa bilang mau kasih air, tidak. Itu harus muke. Macam ini saya ini tempurung. Kita tuang muke begini. Untuk leluhur. Paling tidak ada kena ini ame ini tua kena demi repi kena itu lewat muke, bukan ini anggur atau bir atau ini Sprite, tidak, dia harus muke. Bapak sekarang ini kan kita kalau nonton di berita-berita DPR ini sedang bahas tentang RUU pelarangan minuman keras. Ada undang-undang yang dirancang untuk melarang peredaran minuman keras. Itu tanggapan Bapak bagaimana? Kalau itu tanggapan saya untuk DPR itu memang betul itu aturan pemerintah. Tapi untuk Kabupaten Ngada, untuk ritual adat ini, ya itu menurut saya itu pemerintah itu harus dia perlu berpikir 1001 macam untuk bisa mempertahankan ini moke. Karena memang leluhur kasih leluhur ini harus dari moke. Tidak bisa. Kalau daerah-daerah lain boleh, tapi untuk Kabupaten Ngada saya rasa tidak bisa. Tidak bisa larang. Nah, tidak bisa larang memang, karena ini yang lebih fokus untuk para leluhur. Termasuk kami pesisir di sini, daerah moke kami larang semua, itu tinggal pemerintah cari jalan bagaimana, sudahlah. Itu aturan kita, kita tutup lebih baik ritual-ritual adat untuk nenek moyang kita, kita hapus saja kalau mau larang moke. Jadi kalau kita iris moke, konsentrasi kita harus penuh. Dia tidak boleh terbagi. Kalau kita pikiran sudah terbagi, kaki tangan kita salah-salah pegang, itu pasti hasil akhirnya itu kita jatuh. Jatuh itu antara dua, hidup dan mati. Itu yang namanya resiko tadi. Harapan saya itu maunya pemerintah setempat. Pemerintah setempat lebih khusus Kabupaten Ngada ini, DPRD khususnya itu dia harus lebih fokus untuk melindungi ini moke sama masyarakat ada tuh, jadi kita harapkan begitu.